Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, apabila ada orang bertaubat, kemudian dia ingat bahwa dia pernah ngomongin orang, pernah ngunjingin orang, tapi orang tersebut sudah meninggal dunia, bagaimana caranya Buya bertobatnya? Yang pertama, hati-hati, waspada dengan menggunjing. Apalagi zamannya sarana menggunjing itu mudah sekali. Medsos, komentar di YouTube, WA. Waduh, ini adalah pintu neraka dibuka di saku HP kita tuh. Kita tidak cocok sama orang, so komentar. Ada artis di ini komentar. Nah aja nih, jangan main-main kita ini. Urusan menggunjing, nyakiti orang. Makanya kita pun majelis kita nggak boleh artis. Bagi kami, kalau saya berbuat salah kepada artis lebih susah. Biarpun tetap nggak boleh pada ulama. Kalau ustadz mungkin saya bisa ketemu besoknya, tapi tetap nggak boleh. Jangan kadang-kadang besok ketemu nanti kita menggunjing dia, nggak boleh. Jadi tetap tidak boleh kita menggunjing artis, tidak boleh digunjing, nggak boleh digunjing. Jangan biasa gunjing siapapun. Gunjing itu dosanya gede, itu adalah termasuk gunjing itu termasuk dosa besar yang hampir tidak dicermati. Orang nggak menyadari kalau itu dosa gede, menghabiskan pahala. Dosa itu biasanya rata-rata menjadikan sebab kita diseksa. Kecuali gunjing, bukan sekedar kita diseksa, menghabiskan pahala. Serem banget. Ada orang mabuk, dosa dihukum. Tapi menggunjing, wah, sudah dosa dihukum, pahala habis. Kemudian orang menggunjing itu akan punya hobi mencari-cari kesalahan orang lain, dan sudah diancam man tatabba aurata akhihi, yang mencari-cari kesalahan orang lain tatabba Allahu auratah, Allah yang akan bongkar aibnya dia sendiri. Wa yadhahu, dan akan dihinakan walau fi wasati baitihi, biarpun di tengah rumahnya. Di tengah rumahnya akhirnya akan dipermalukan di dalam keluarganya. Maka jangan sampai kita biasa menggunjing. Kemudian kita sudah tobat, saya ingin berhenti menggunjing, astagfirullah. Kita mau ngomongin orang, maka komunitas kita pun jangan boleh menggunjing, karena dengar pun sama, dapat dosa sama. Dengar tak gini-gini tak, diam, pahalanya sama. Kalau runtuh gedung tuh masuk khotimah tuh semuanya bareng-bareng. Nah, kalau kita ingin bertobat, menyesal, meminta maaf, orangnya tidak ada atau orangnya tidak tahu kita gunjing. Jadi cara bertobat ada ilmunya. Kalau orang yang kita gunjing itu tidak tahu kalau kita menggunjing dia, cara tobatnya ada. Kalau orang yang kita gunjing sudah pergi jauh atau mati, ada cara tobatnya. Jadi kalau ada orang yang kita gunjing, kemudian kita ingin tobat dengan dia, dan orang itu masih ada, tapi kok dia tidak tahu kalau kita menggunjing, cukup cara tobatnya, nggak usah kita ngomong ke sana, tambah nyakiti nanti. Pak, mohon maaf. Ada apa? Maaf. Kenapa? Mohon maaf, seharian saya kemarin gunjing ke Bapak. Kurang ajar seharian. Tambah marah dia. Selagi dia tidak tahu, biarkan dia dalam ketidaktahuannya. Caranya bagaimana? Kalau Anda ingin bertobat, cukup Anda melakukan dua hal. Satu, istighfar untuk dia. Allahumma firli walahu, Allah ampuni dosaku dan dosanya. Satu, Nabi yang ngajarkan. Yang kedua, sebutkan kebaikannya. Di tempat kita menyebut kejelekannya, dibalik. Kalau kemarin kita mau jelek, oh enggak, Masya Allah itu orang baik, padahal kemarin kita sambil, sekarang dirubah, Masya Allah, selesai. Sebutlah kebaikannya di tempat kita menyebut kejelekannya. Sama kalau orang itu sudah meninggal dunia. Yang pertama, istighfarlah untuk dia. Yang kedua, sebut kebaikannya di tempat kita pernah menyebut kejelekannya. Itu cara tobat kita. Allahu a'lam bissawab.